Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Apa kabar ibu bapak guru hebat? Perkenalkan, saya Malika, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan tugas 1. Refleksi diri, dan tugas 2. Nilai-nilai guru penggerak. Tugas 1. Refleksi diri dengan trapesium usia dan roda emosi. Saya akan menjelaskan tentang trapesium usia yang terjadi pada fase kehidupan saya, dimulai dari panah berwarna kuning, yaitu usia sekolah. Dimulai saya berumur 0 tahun sampai 22 tahun. Kemudian panah berwarna hijau, yaitu usia kerja. Dan panah ke bawah yang berwarna pink itu usia purna atau selesai dari pekerjaan. Pada usia sekolah, saya mengalami 2 peristiwa penting dalam kehidupan saya. Yang pertama adalah peristiwa negatif. Ketika saya berumur 10 tahun, saya mendapatkan pengalaman negatif, yaitu dipermalukan oleh guru saya karena saya kurang lancar dalam membaca paten NG. Waktu itu saya sangat malu sekali, sehingga saya menutup diri dari pergaulan. Bahkan saya tidak berani bermain dengan teman-teman saya. Hal ini membuat saya traumatik. Nah, pada usia 16 tahun terjadi peristiwa positif yang membuat saya teringat peristiwa itu sampai saat ini, yaitu ketika usia saya 16 tahun, saya mendapatkan pengalaman positif, yaitu memenangkan lomba Miss Universe unit pesantren. Dari peristiwa ini, saya semakin percaya diri, saya juga merasa dihargai, serta semangat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Hal negatif tadi membuat saya traumatik sampai beberapa tahun. Saya tidak berani bermain dengan teman, saya tidak berani bertemu dengan banyak orang, bahkan saya percaya dengan apa yang diucapkan oleh guru saya itu, bahwa saya adalah anak yang bodoh. Namun, hal yang positif ini juga mempengaruhi saya semakin percaya diri, saya semakin tahu bakat dan potensi saya, dan saya memiliki cita-cita yang lebih tinggi dari sebelumnya. Peristiwa negatif dan positif tersebut tentu saya lalui dengan orang-orang terdekat saya, yaitu yang pertama orang tua. Orang tua saya adalah orang terdekat dalam kehidupan saya. Namun pada waktu peristiwa negatif itu, karena rasa sayang saya kepada mereka, saya tidak berani mengadukan bullying itu kepada mereka. Saya khawatir orang tua saya akan terpikirkan dan mengganggu pekerjaan mereka, sehingga saya lebih banyak tidak bercerita tentang kejadian bullying tersebut. Selain orang tua, juga keluarga besar saya, termasuk saudara-saudara, sepupu, dan lain sebagainya. Selain itu adalah teman-teman saya, baik teman-teman saya waktu saya di sekolah dasar ataupun teman-teman saya waktu saya di sekolah menengah pertama dan waktu saya di pondok pesantren. Teman-teman saya selalu menemani saya ketika saya ada di lingkungan sekolah.
terutama ketika saya ada di lingkungan pesantren, karena mereka adalah keluarga saya ketika saya di pesantren. Selain itu, orang-orang yang ikut andil dalam hal positif dan negatif adalah guru-guru dan juga ustadz dan ustadzah di pondok pesantren, dan juga tentunya masyarakat tempat tinggal saya. Dampak emosi yang saya rasakan dari peristiwa negatif yaitu saya sangat bersedih, saya sangat berduka, saya cemas, saya takut, bahkan ketika bertemu dengan orang, saya takut untuk mengajak komunikasi. Sedangkan dampak emosi yang saya rasakan dari hal positif yaitu saya semakin optimis, saya semakin percaya diri, dan saya semakin tahu bakat dan minat saya. Mengapa momen yang terjadi di saat sekolah masih dapat dirasakan sampai sekarang? Karena kenangan negatif tersebut membuat saya trauma dan insecure selama beberapa tahun. Bahkan saya sempat minder jika bertemu dengan orang, baik itu teman, bertemu guru, bertemu saudara, dan lain sebagainya. Dari kenangan negatif itu, saya mendapatkan banyak pelajaran. Sebagai guru, saya selalu berusaha agar tidak memberikan komentar negatif, menghina, atau bahkan mempermalukan murid, karena pasti akan menimbulkan trauma. Saya juga sering mengajak murid untuk mendiskusikan metode mengajar dan tugas yang mereka inginkan. Selain itu, saya mencoba membuka komunikasi positif dengan memberikan motivasi, arahan kepada murid-murid saya, dan juga nasihat jika ada murid saya yang kurang tertib. Saya juga beberapa kali meminta murid untuk mengevaluasi pembelajaran saya di kelas melalui Google Form. Mengapa momen yang terjadi di saat sekolah masih dapat dirasakan sampai saat ini? Karena kenangan positif masih membekas di benak saya, karena peristiwa tersebut awal mula saya berani tampil percaya diri dan membuat saya yakin bahwa saya punya potensi-potensi. Saya semakin mengasah bakat dan kemampuan saya, termasuk public speaking, penguasaan panggung, dan lain sebagainya. Dari peristiwa positif itu, saya belajar banyak hal. Sebagai guru, saya akan banyak memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan agar murid-murid saya menemukan potensi yang dimilikinya. Saya juga memberikan kesempatan kepada murid untuk menunjukkan bakat minatnya dalam pembuatan tugas. Misalnya, murid dengan bakat menyanyi, saya berikan kebebasan membuat tugas dengan menyanyi. Pelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi ini adalah saya menjadi guru yang toleran dalam melihat keberagamaan murid. Saya juga menjadi guru yang selalu berusaha untuk tidak mencaci, menghina, bahkan mempermalukan murid. Saya membiasakan komunikasi positif dengan murid. Saya juga membiasakan memberikan contoh terlebih dahulu sebelum memberikan tugas kepada murid. Saya juga membiasakan memberikan apresiasi terhadap tugas-tugas murid. Kalimat dengan kata kunci guru, murid, belajar, makna, dan peran. 1. Pengalaman-pengalaman guru akan memberikan pembelajaran yang bermakna kepada murid. 2. Peran guru sebagai pemberi motivasi dan pemberi dorongan
akan memberikan pengalaman belajar yang bermakna pada murid. Tugas 2, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai yang ada pada guru penggerak. 1. Mandiri. Artinya, guru penggerak harus mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik pada lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, reflektif, yaitu guru penggerak harus selalu dapat mengevaluasi dirinya untuk melihat kekurangan-kekurangan, kemudian melakukan perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran. Selanjutnya, kolaboratif, yaitu guru penggerak harus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat mendukung perbaikan pembelajaran. Selanjutnya, inovatif, yaitu guru penggerak harus selalu menghasilkan ide, gagasan, terobosan-terobosan dalam memajukan pembelajaran. Selanjutnya, berpihak pada murid, yaitu semua yang dilakukan oleh guru penggerak bertujuan dan bermuara pada kemajuan pembelajaran pada murid. Peran guru penggerak. 1. Pemimpin pembelajaran. Seorang guru penggerak diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada peserta didik dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang peserta didik. 2. Coach bagi rekan guru. Guru penggerak harus mampu menjadi mentor bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. 3. Menggerakkan komunitas praktisi. Guru penggerak berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru baik di sekolah maupun wilayahnya. Komunitas yang bisa dibuat guru-guru bisa berupa KKG atau MGMP. Selanjutnya, yaitu mendorong kolaborasi antar guru. Guru penggerak harus membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Terakhir, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Guru penggerak harus memberikan dorongan dalam peningkatan kemandirian dan kepemimpinan peserta didik di sekolah. Moto guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Demikian video saya kali ini. Jangan lupa untuk memberikan jempol dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.